Hai, selamat datang di channel Andre Morango. Video kali ini kami akan mencoba membahas tentang air tanah. Video sebelumnya tentang sifat fisik tanah telah dibahas dan dapat dilihat pada kolom deskripsi. Untuk mengikuti video lengkap tentang ilmu tanah, dapat diikuti pada playlist dasar-dasar ilmu tanah pada channel Andre Morango. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat. Ayo, kita mulai belajar dasar-dasar ilmu tanah, air tanah, dan simak sebaik-baiknya. Air tanah. Apa tuh air tanah? Air yang dikandung oleh tanah, baik yang terikat secara kuat oleh permukaan partikel tanah, maupun air yang kurang dapat diikat dan mudah dibebaskan untuk kebutuhan tanaman. Nah, di dalam tanah, susunan air tanah itu ada sekitar 25%, di mana ada 25% udara, ada 5% bahan organik, dan ada 45% mineral. Nah, setengah dari pori tanah diisi oleh air dan setengah oleh pori tanah juga diisi oleh udara. Tanah dapat menyerap dan melalukan air melalui pori-pori tanah. Nah, sebagian besar air akan tertahan jatuh karena pengaruh gravitasi, digunakan tumbuhan dan organisme lain untuk berkontribusi pada produktivitas lahan dan kesehatan tanah. Nah, ini sumber air di dalam tanah. Jadi air itu, kita bicara tentang sumber air, tidak terlepas dari siklus hidrogen, di mana air itu akan turun melalui hujan dan masuk ke dalam tanah. Pada saat masuk ke dalam tanah, ini dipengaruhi oleh vegetasi, dipengaruhi oleh sifat dari tanah itu. Nah, ada juga air yang mengalami aliran permukaan yang disebut dengan sungai. Air yang masuk ke dalam tanah ini akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah dan tertampung pada cekungan air itu seperti di laut. Nah, pada saat air ini menguap, maka garam-garam yang dibawa dari daratan itu akan tertinggal, sehingga kenapa air laut itu asin. Nah, pada saat evaporasi dan tanaman juga mengalami transpirasi, itu akan membentuk awan dan kemudian itu akan menjadi hujan dan turun ke bumi. Nah, manfaat dan fungsi air di dalam tanah. Yang pertama, itu air tersusun senyawa kimia hidrogen dan oksigen. Nah, satu molekul air tersusun atas dua atom hidrogen yang terikat kovalen pada satu atom oksigen. Air terbentuk dari 3 atom, yakni 2 atom oksigen dan 1 atom hidrogen. Nah, masing-masing atom ini hidrogen terhubung pada atom oksigen dalam satu ikatan kimia. Ya, itulah yang disebut dengan H2O. Nah, ketiga atom ini tersebut membentuk molekul air. Nah, yang kedua, air sangat penting untuk kehidupan termasuk organisme tanah dan tumbuhan. Nah, perlu diketahui bahwa 70% tumbuh-tumbuhan tersusun atas molekul air. Air juga berfungsi sebagai bahan baku tanaman dalam proses fotosintesis dan juga dapat menjaga kelembaban tumbuhan agar tumbuhan itu tidak layu. Nah, air diserap oleh akar dan dikirim ke daun, tempat melakukan fotosintesis. Nah, apabila tanaman yang menyerap air yang berlebihan, maka tanaman itu dapat mengatasinya dengan membuka stomata dan melakukan penguapan atau kehilangan air dari tanaman itu sendiri.
Nah, apa tuh stomata? Stomata itu celah kecil pada epidermis daun yang berfungsi sebagai tempat pertukaran karbon dioksida dan oksigen hasil fotosintesis. Oke, selanjutnya air tanah berfungsi sebagai pelarut dan pembawa nutrisi makanan untuk pertumbuhan tanaman. Air juga berfungsi sebagai polar. Air dapat melarutkan nutrisi atau unsur hara atau mineral yang diserap oleh akar. Air juga berfungsi dalam transport mineral. Nah, dengan melawan gravitasi, air akan mengantarkan mineral dari bawah ke atas, bahkan ke pucuk pohon yang lebih tinggi. Nah, hal ini juga terjadi karena ikatan hidrogen pada air dapat mempertahankan tekanan air di dalam saluran angkut tumbuhan. Lalu, sebanyak apa air yang dibutuhkan oleh tanaman? Tanaman itu butuh berapa banyak air? Nah, air yang terlalu sedikit itu dia bisa mengganggu proses fotosintesis, sehingga tanaman itu akan mengalami kekurangan makanan dan berdampak pada layu atau kematian. Nah, adapun bila tanaman itu diberi air yang terlalu banyak, tanah itu akan terlalu basah dan terendam. Nah, ini mengakibatkan tidak adanya sirkulasi oksigen di dalam tanah. Nah, hal ini juga membuat tumbuhan kurang nutrisi karena kebanyakan nutrisi itu akan dibawa akan tercuci dan dibawa oleh air dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Selanjutnya, air penting dalam proses pembentukan tanah dan pelapukan. Nah, jika kita bicara air itu akan mempengaruhi suhu. Apabila suhu tinggi, maka kandungan air itu akan rendah karena air itu akan mengalami penguapan. Nah, adapun suhu yang bisa mempengaruhi atau bisa mengakibatkan terjadinya pemuaian dan pengerutan mineral tersebut. Nah, terjadi memuai dan mengerut itu dapat menyebabkan terjadi pelapukan batuan. Sedangkan kalau di daerah-daerah yang beriklim dingin, pada saat air masuk ke dalam puri-puri batuan, itu akan berubah menjadi es. Nah, volume es dan volume air itu berbeda. Volume es lebih besar dibandingkan dengan volume air, sehingga pada saat dia berubah menjadi es, maka akan menghancurkan batuan tersebut. Nah, pengangkutan batuan dari suatu tempat ke tempat yang lain oleh air, atau kita biasa lihat pada daerah-daerah sungai, itu juga dapat mempercepat terjadinya hancuran atau terjadinya fisik batuan yang hancur akibat adanya angkutan dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Berikut mikroorganisme air untuk aktivitas metabolisme. Mikroorganisme juga merupakan makhluk hidup. Nah, di dalam proses metabolisme tubuh setiap makhluk hidup itu selalu membutuhkan air. Air juga sangat penting bagi fotosintesis. Nah, kenapa air itu menjadi penting? Karena air itu merupakan zat yang akan diangkut, membawa mineral-mineral dan unsur hara dari tanah dan masuk ke dalam tanaman dan dibawa ke jaringan daun, sehingga fotosintesis itu sangat memerlukan air. Nah, selanjutnya air juga dapat menjaga tekanan turgor di dalam sel. Nah, konsep air tanah. Retensi atau pergerakan air di dalam tanah menyerap dan mentranslokasi pada tumbuhan serta hilangnya ke atmosfer merupakan sebuah fenomena terkait energi air. Nah, pergerakan air maupun laju perubahan kadar air di dalam tanah ini sangat dipengaruhi oleh karakteristik puri tanah yang yang menyusun struktur tanah seperti distribusi puri, kontinuitas puri, dan turtositas puri.
Akibatnya, berbagai pengolahan tanah yang dilakukan oleh petani, tanah lahan kering memiliki struktur yang sangat bervariasi, sehingga berpengaruh pada karakteristik purinya. Nah, perbedaan struktur tanah akibat adanya pengelolaan dapat menyebabkan kemampuan tanah meretensi air maupun pergerakan air, baik jenuh maupun tidak jenuh di dalam tanah. Laju pergerakan air dapat mempengaruhi distribusi air dan larutan hara di dalam tanah, sehingga hara terdistribusi secara merata pada zona perakaran. Nah, pergerakan dan distribusi air yang ada di dalam tanah juga sangat berpengaruh pada sifat-sifat hujan yang jatuh. Nah, jenis energi air tanah itu ada energi kinetik. Itu apa? Bentuk energi karena adanya pergerakan molekul air di dalam tanah. Yang kedua ialah ada energi potensial. Nah, energi potensial ini bentuk energi karena posisi air di dalam tanah. Nah, selanjutnya potensial air di dalam tanah. Nah, potensial air dapat didefinisikan sebagai tenaga yang diperlukan untuk memindahkan sejumlah satuan air dari tempat patokan yang dianggap potensialnya sama dengan nol ke tempat yang lain yang potensialnya memiliki nilai tertentu. Nah, persamaan potensial air ini ditentukan berdasarkan jumlah nilai gravitasi, matrik, tekanan, dan osmotik. Nah, perbedaan energi potensial antara satu titik dengan titik yang lainnya itu meningkatkan kecenderungan air yang mengalir di dalam tanah. Nah, suatu satuan volume atau massa air cenderung bergerak dari energi potensial yang tinggi ke energi potensial yang lebih rendah sampai tercapai keseimbangan di dalam lingkungannya. Nah, dengan mengetahui tingkat energi potensial air, kita juga dapat menduga banyaknya tenaga yang harus dikeluarkan oleh tanaman untuk mengekstrak suatu satuan jumlah air. Nah, ini potensial total itu sama dengan potensial gravitasi ditambah dengan potensial matriks ditambah dengan potensial osmotik dan potensial tekanan. Nah, coba kita lihat. Kita bahas dulu tentang potensial gravitasi. Potensial gravitasi ini biasa disebut dengan potensial tarikan bumi. Nah, potensial gravitasi air tanah itu bergeraknya air karena adanya pengaruh gravitasi. Potensial gravitasi ini juga berperan penting dalam menghilangkan kelebihan air pada bagian atas zona perakaran, terutama terjadinya hujan lebat. Apabila kelembaban di atas permukaan tanah lebih tinggi, gravitasi akan memberikan daya tarik positif air ke bawah. Yang berikut adalah potensial osmotik. Potensial matriks. Nah, apa itu potensial matriks? Itu potensial dari hasil gaya jerap kapilaritas. Nah, gaya jerapan ini ditentukan oleh tarikan air oleh padatan tanah dan kation jerapan. Nah, gaya kapilaritas disebabkan oleh adanya tegangan permukaan air. Nilai potensial matriks biasanya selalu negatif. Nah, pengukurannya itu biasa menggunakan tensiometer. Nah, yang berikut potensial osmotik. Potensial osmotik terdapat pada larutan tanah. Nah, ini biasanya disebabkan oleh adanya bahan-bahan terlarut. Itu seperti ionik dan non-ionik. Apa tuh ionik? Ionik itu senyawa kimia yang tersusun dari ion-ion yang disatukan oleh gaya elektrostatik yang kemudian
itu disebut dengan ikatan ionik. Sedangkan non-ionik itu senyawa amfilik yang mengandung gugus hidrofilik dan gugus hidrofobik. Amfilik itu apa? Amfilik itu senyawa kimia yang mengandung bagian polar atau larutan di dalam air dan non-polar yang tidak larut di dalam air. Nah, sedangkan sifat hidrofobik itu apa? Nah, itu merupakan sifat yang tidak suka air. Sedangkan sifat hidrofilik itu sifat yang suka air. Nah, di mana kedua sifat tersebut ditandai dengan terjadinya sudut kontak dan permukaan material. Nah, ada potensial osmotik itu dipengaruhi pada serapan air oleh tanaman. Nah, berikutnya ialah potensial matriks. Potensial matriks ini merupakan hasil dari gaya-gaya jerapan dan kapilaritas. Nah, gaya jerapan ini ditentukan oleh tariknya air oleh padatan tanah dan kation jerapan. Nah, gaya kapilaritas ini disebabkan oleh adanya tegangan permukaan air. Matriks tadi sudah sebentar, Kak. Berikut lagi ialah potensial tekanan. Nah, disebut potensial tekanan ini disebut juga dengan tekanan hidrostatik, yaitu karena tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada saat cair terhadap suatu luas bidang tekanan pada kedalaman tertentu. Nah, jika potensial tekanan ini lebih besar potensial atmosfer, maka potensial tekanan ini bernilai positif, atau apabila dia kurang dari tenaga tekanan atmosfer, maka nilainya akan bermuatan negatif. Nah, kita masuk pada klasifikasi air tanah. Kecepatan pelepasan air yang semula biasanya meliputi partikel tanah. Ini sangat dipengaruhi oleh besarnya gaya tarik antara partikel tanah tersebut dengan molekul air. Nah, semakin dekat dengan partikel tanah, maka gaya ini semakin besar sehingga air itu akan semakin sulit untuk dilepaskan. Nah, berdasarkan kemampuan menahan air, maka air tanah ini dapat diklasifikasikan menjadi 3 basic tipe, yaitu gravitasi water atau gravitasi air gravitasi, air kapilar dan air hidroskopik. Jika kita lihat dari gambar ini, maka yang biru ini partikel tanah, sedangkan yang di sekitar biru ini ialah hidroscopic water atau air hidroskopik. Nah, capillary water atau air kapilar itu yang ini, dan yang ini ialah air gravitasi. Nah, kenapa ini air gravitasi dan ini air kapilar, ini air hidroskopik? Nanti kita akan bahas. Oke, yang pertama kita bahas tentang air kapilar. Air kapilar ini biasa disebut juga dengan free water. Nah, air gravitasi bergerak bebas dan dalam merespon gravitasi saluran pembuangan keluar dari tanah. Nah, ditemukan juga dalam pori makro. Nah, pori makro ini sebenarnya pori tanah yang terisi oleh udara, tetapi air gravitasi ini bisa masuk juga ke dalam pori makro. Nah, air gravitasi ini dipegang pada tekanan 0, dan air gravitasi merupakan bagian kelebihan dari air hidroskopik dan air kapiler yang akan siap bergerak keluar tanah dan tersedia drainase yang baik.
Nah, di dalam siklus hidrologi merupakan perjalanan air secara terus-menerus, kontinu, seimbang di darat, baik di atas muka tanah maupun di dalam tanah. Nah, di laut dan di udara, di darat secara gravitasi, air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah, di mana air itu akan mengalir dari gunung atau pegunungan atau dataran tinggi ke tempat yang lebih rendah, seperti dataran rendah atau di daerah-daerah pantai, dan bermuara di wadah air atau laut atau danau. Nah, air ini meresap ke dalam tanah dan akan mengalir secara gravitasi dari dalam tanah dengan elevasi yang lebih tinggi ke elevasi yang lebih rendah, atau tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, itu air gravitasi. Selanjutnya kita lihat lagi ada air kapiler. Air kapiler ini merupakan air tanah yang ditahan akibat adanya gaya kohesi dan adesi. Nah, air ini bergerak ke samping atau ke atas. Nah, air kapiler yang berada di dalam rongga tanah yang tertahan oleh gaya gravitasi di dalam tanah sehingga membolehkan tidak terhalang drainase. Nah, penempatan pori mikro dan dinding pori makro yang ditahan pada tegangan antara 1/3 sampai 15 atm atau PF-nya 2,54 sampai 4,20. Nah, akar tanaman dapat menyerap pada kelembaban ini atau pada kandungan air seperti ini. Nah, air kapiler ini dia akan mengisi pori-pori. Air kapiler juga berasal dari hasil infiltrasi tanah dari permukaan tanah, kemudian meresap ke dalam tanah dan tertahan di antara butir tanah karena pengaruh adanya gaya kapiler tanah, atau biasa juga berasal dari air di dalam tanah, yaitu masuk ke dalam zona jenuh yang naik ke atas melalui pori-pori tanah, akibatnya mempengaruhi kapiler tanah. Nah, biasanya air kapiler tanah ini di dalam tanah akan sangat tergantung pada sifat fisik tanah. Selanjutnya, air hidroskopik atau hydroscopic water. Nah, ini air yang terikat kuat dan melapisi partikel tanah. Air hidroskopik ini tidak dapat bergerak secara berarti oleh kekuatan gravitasi atau kapilaritas. Nah, pada partikel liat dan humus, air berikatan dengan ikatan hidrogen yang berasosiasi dengan kation. Air hidroskopik sukar digunakan oleh tanaman. Air hidroskopik ini merupakan air yang paling akhir tersisa pada lahan kering. Nah, karena air ini diserap tanah melalui gaya-gaya permukaan yang sangat kuat, seperti misalnya adanya gaya adesi antara partikel tanah dengan air yang disebabkan oleh adanya ikatan hidrogen dan gaya kohesi. Nah, air yang terikat pada gaya adesi ini akan praktis tidak akan bergerak dan tidak bisa digunakan oleh tanaman. Nah, air hidroskopik ini terikat karena sifatnya polar dari air ini. Nah, ketebalan hidroskopik antara 15 sampai 20 lapisan molekul air. Karena kuat oleh gaya adesi dan kohesi, maka hidroskopik ini memiliki energi yang rendah. Nah, selanjutnya kita masuk level of water in soil. Nah, di dalam level of water in soil itu kita akan lihat saturation point, field capacity, permanent wilting point, dan available water.
saturation point. Saturation point ini juga disebut sebagai retensi maksimum. Nah, kondisi ini atau titik di mana seluruh ruang pori ini terisi oleh air. Nah, sekalaupun seluruh ruang pori terisi oleh air, itu artinya pori yang harusnya diisi oleh udara pun itu pun diisi oleh air. Artinya pada kondisi ini tegangan pada permukaan lapisan air itu hampir 0 sampai kurang dari 1/3 atmosfer. Sehingga air ini, terutama yang mengisi pori makro, akan segera turun ke bawah tertarik oleh gaya gravitasi. Berikutnya ada field capacity atau kapasitas lapang. Nah, kapasitas lapang ini keadaan di mana tanah yang cukup lembab yang menunjukkan jumlah air terbanyak yang dapat ditahan oleh tanah terhadap gaya tarik gravitasi. Air yang dapat ditahan oleh tanah akan terus-menerus diserap oleh akar, dan menguap, sehingga selama-kelamaan tanah ini akan lebih cepat mengering. Nah, presentasi kandungan air yang ditahan oleh tanah yaitu pada retensi 0,1 sampai 0,5 atm. Nah, kandungan air yang dimiliki oleh tanah pada saat terhentinya infiltrasi dinamakan kapasitas lapang. Pada tanah yang memiliki drainase baik, kondisi ini biasanya tercapai 2-3 hari setelah terjadinya hujan. Nah, selanjutnya kadar air tanah ini tetap berada pada kondisi kapasitas lapang hingga terjadinya penyerapan oleh tanaman, terjadinya evaporasi, atau hingga terjadinya penambahan kembali air oleh hujan. Nah, kapasitas tanah ini sangat kaitan erat dengan tekstur tanah yang sangat dipengaruhi oleh kandungan bahan organik tanah, jenis mineral, dan struktur tanah. Nah, selain itu, kapasitas lapang suatu tanah juga dipengaruhi oleh sifat tanah yang terletak di lapisan bawah tanah. Nah, kandungan liat akan lebih mudah menahan air tanah, tetapi air yang ditahan ini lebih sulit dibebaskan dibandingkan dengan yang dilakukan oleh tanah dengan partikel pasir. Selanjutnya, bahan organik telah memiliki kemampuan menahan air tanah yang sangat besar, sehingga tanah yang kaya akan bahan organik menunjukkan kemampuan menahan air yang lebih tinggi. Nah, adanya peran yang besar dari struktur tanah serta sifat lapisan tanah yang menyulitkan penentuan besarnya kapasitas lapang di laboratorium. Nah, untuk itu digunakan pendekatan melalui penjenuhan tanah dengan air, lalu diberikan tekanan 1/3 atmosfer untuk menghilangkan kelebihan air. Nah, selanjutnya permanent withering point, atau ini biasa disebut dengan titik layu permanen. Kondisi kandungan air tanah di mana akar-akar ini mulai tidak mampu lagi menyerap air tanah sehingga tanaman akan menjadi layu. Tanaman akan tetap layu baik siang maupun malam hari. Tanah-tanah bertekstur kasar mempunyai daya menahan air yang lebih kecil dibandingkan dengan yang bertekstur halus. Nah, bertekstur kasar seperti apa? Tanah yang memiliki tekstur berpasir dan tekstur halus itu akan mampu lebih banyak mengikat air, itu seperti tanah-tanah yang bertekstur liat. Nah, titik layu merupakan batas akhir kadar air yang dapat digunakan oleh tanaman. Nah, sekitar setengah air di dalam tanah pada kapasitas lapang akan diikat sedemikian kuatnya oleh partikel tanah sehingga air-air itu
tidak dapat digunakan oleh tanaman atau tidak dapat diserap oleh tanaman. Nah, titik layu tercapai apabila kecepatan penyerapan air oleh tanaman menjadi sangat lambat, sehingga tanaman yang menunjukkan kelayuan dan kelayuan ini tidak dapat diperbaiki. Sebenarnya pada saat ini tanaman masih tetap memperoleh air, namun kecepatannya dalam menyerap air jauh lebih rendah dibandingkan dengan kebutuhannya. Jadi pada saat ini harusnya tanaman dia menyerap air yang banyak, ternyata dia tidak mampu menyerap air sesuai dengan kebutuhannya. Nah, apa yang terjadi pada kondisi panas? Biasanya tanaman juga menunjukkan kelayuan, tetapi kelayuan akan segera diperbaiki dengan adanya penambahan air kembali. Sebaliknya, pada titik layu permanen, pertumbuhan tanaman tidak lagi dapat diperbaiki sekalipun dengan menambah air kembali. Nah, sebagaimana hal dengan kapasitas lapang. Besar titik layu tanah ini didekati dengan melakukan penjenuhan tanah yang kemudian diikuti dengan pemberian tekanan sebesar 15 atmosfer dan ini dapat membebaskan kelebihan air. Available water atau air tersedia bagi tanaman. Air tersedia bagi tanaman adalah kisaran nilai kandungan air di dalam tanah dan sesuai untuk kebutuhan pertumbuhan tanaman. Air tersedia ini merupakan selisih kandungan air tanah antara kapasitas lapang yaitu pH 2,54 dan titik layu permanen yaitu pH 4,2. Nah, kondisi ini berkaitan erat dengan kemampuan tanah menahan air atau retensi air. Nah, level of water and soil ini kita dapat lihat pada gambar ini. Nah, coba kita lihat pada gambar ini, pada saturation soil yang seperti ini pada tanah yang memiliki berat yang sama yaitu 100 gram. Nah, pada saturation soil ini kita lihat kandungan airnya cukup tinggi. Nah, jika pada percobaan ini kandungan airnya bisa sampai pada 40 ml. Karena apa? Saturation soil ini merupakan retensi maksimum, di mana kondisi ini seluruh ruang atau seluruh pori-pori tanah terisi oleh air. Jadi coba kita lihat, oh ini ada terisi oleh air. Jadi ruangan-ruangan ini full oleh air. Mau pori makro ataupun pori mikro terisi oleh air semua. Perlu diketahui kalau ada dua pori tanah. Nah, ada pori makro dan juga ada pori mikro. Nah, pori makro itu berfungsi untuk mengisi udara di dalam tanah dan pori mikro itu berfungsi untuk mengisi air. Tetapi pada kondisi ini saturation point ini atau titik jenuh ini di mana pori makro dan pori mikro ini terisi oleh air, sehingga pada kondisi ini tanaman akan kesulitan karena proses respirasi tanaman akan berjalan dengan lambat. Nah, coba kita lihat ini ialah field capacity atau kapasitas lapang. Nah, tanah ini cukup lembab dan menunjukkan jumlah air yang banyak. Nah, air dapat ditahan dan ditahan oleh tanah tersebut
terus-menerus diserap oleh akar tanaman dan menguap, dan makin lama tanah ini akan makin kering. Jadi ini dimana pori makro dan pori mikro ini berfungsi sesuai dengan semestinya. Tetapi coba kita lihat pada permanent wilting volume. Ini kapasitas tanah untuk menahan air ini sangat sulit, atau ini tanah akan mengalami kekurangan air, sehingga ini biasanya disebut dengan titik layu permanen, di mana tanaman yang tumbuh di sini di model tanah seperti ini dan mengalami kekurangan air, ini tanaman tidak akan tumbuh dengan baik, sehingga tanaman itu akan mengalami titik layu permanen. Nah, untuk field capacity ini hanya mampu menimba untuk tanah 100 gram, airnya tuh ada sekitar 20 mg, artinya 1 banding ya sekian lah. Nah, dan juga wilting ini dia cuma mampu menyimpan air 10 gram untuk 100 gram tanah, sehingga jika dilihat kapasitas yang paling baik untuk pertumbuhan tanaman itu ada di field capacity, atau ini disebut juga dengan kapasitas lapang dalam bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya kita lihat cara pengukuran kadar air tanah. Nah, kadar air berdasarkan berat itu merupakan metode gravimetri yang dilakukan untuk menetapkan kadar air tanah dengan cara menghilangkan kandungan air pada tanah. Dengan cara menghilangkan dengan apa? Dengan kita menggunakan oven pada suhu 105 derajat di laboratorium. Nah, setelah itu metode ini dapat dilakukan hingga bobot tanah menjadi stabil, itu bisa sampai 2-3 hari. Nah, bobot tanah yang berkurang diasumsikan sebagai persentase kadar air dalam tanah. Nah, contoh perhitungannya. Nah, kadar air itu biasa dinyatakan dalam persen berat tanah. Sebagian suhu yang sedikit di atas titik didih air ini dimaksudkan untuk mempercepat proses pengeringan tanah serta mempermudahnya mendidihnya air tanah, sebab kandungan garam-garam terlarut di dalam. Dan penggunaan berat kering tanah sebagai bahan perbandingan ini sangat penting untuk diperhitungkan, sebab berat tanah ini relatif konstan. Nah, ini contoh perhitungannya itu ialah berat tanah basah itu ialah 75 gram. Nah, berat tanah kering oven itu 60 gram. Nah, berat air yang dikandung itu ialah berat tanah basah kita kurangi dengan berat tanah kering, yaitu 75 kurang 60 sama dengan 15 gram. Berapa sih kadar air tanahnya? Karena kadar air tanah dihitung dengan berat tanah basah dikurangi dengan berat tanah kering dibagi dengan berat tanah kering dan dikali 100%. Pada contoh perhitungan ini ialah berat tanah basah berat tanah basah itu ialah 75. Kita kurangi dengan berat tanah kering ialah 60, berarti sisanya 15. Kita bagikan juga dengan 60 dikali dengan 100% sama dengan 25%. Nah, jika kita telah mengetahui besar kadar air tanah pada kondisi kapasitas lapang dan titik layu, maka dapat dihitung besarnya air tersedia yang digunakan oleh tanaman.
contoh hitungannya. Berat tanah pada kapasitas lapang ialah 26,0 gram. Berat tanah pada titik layu ialah 23,2 gram. Nah, berat tanah kering oven ialah 20 gram. Selanjutnya, kadar kapasitas lapang berapa sih? Nah, kadar kapasitas lapang hitung 26 kurang 20 dibagi dengan 20 dikali dengan 100%. Artinya, coba kita lihat 26 ini berat tanah kapasitas lapang dikurangi berat tanah kering oven dibagi dengan berat tanah kering oven dikali dengan 100%. Nah, coba kita lihat lagi kadar air pada titik layu permanen. Itu ialah berat tanah titik layu permanen. Pada titik layu kita kurangi dengan berat tanah kering oven bagi dengan berat tanah kering oven. Hasilnya berapa? Dikalikan dengan 100, jadi 16%. Nah, sekarang kita hitung lagi kadar air tanah tersedia. Nah, kadar air tanah tersedia hitungannya dengan kita lihat berat tanah pada kapasitas lapang kurangi dengan berat tanah pada titik layu. Pada titik layu dibagi dengan berat tanah kering oven dikali dengan 100%. Jadi nilainya ialah 14%. Nah, jadi kita sudah tahu berat tanah pada kapasitas lapang 26, berat tanah 26 gram, berat tanah pada titik layu itu ialah 23,2 gram, berat tanah pada kering oven 20 gram, maka kadar air pada kapasitas lapang sebesar 30%. Kadar air pada titik layu sebesar 16% dan kadar air tanah tersedia ialah 14%. Nah, besarnya kadar air tersedia ini dapat dihitung dengan mengurangkan kadar air kapasitas lapang dengan kadar air titik layu. Nah, dengan demikian kadar air tersedia ialah 30% itu kadar air kapasitas lapang, kita kurangi dengan 16% kadar air titik layu sehingga dapat diketahui kalau kadar air tersedia ialah 14%. Selanjutnya ialah kadar air berdasarkan volume. Nah, selain berdasarkan persen berat tanah, kadar air juga dapat dinyatakan berdasarkan volume tanah. Air hujan yang jatuh ke permukaan tanah akan melesap ke dalam tanah. Dengan demikian, ekspresi kadar air berdasarkan volume tanah dapat digunakan untuk mendekati perhitungan ketersediaan air yang sebenarnya terdapat di alam. Nah, guna pengukuran ini digunakan berat volume tanah sebagai faktor konversi. Nah, persen air tanah berdasarkan volume tanah dihitung menggunakan rumus kadar air volume sama dengan kadar air atau berat dikalikan dengan jenis air, berat jenis air dibagi dengan berat volume tanah. Nah, misalnya tanah yang memiliki berat volume 1,2 gram per cm kubik dan kadar air berdasarkan beratnya ialah 30%, maka berat kadar air berdasarkan volume ialah 30%, kita kalikan dengan 1,2 dibagi 1, hasilnya dapat 36%. Nah, persen air ini berdasarkan kedalaman
adalah sama dengan kadar air berdasarkan volume. Nah, jika volume air ini ialah 36%, berarti persen air berdasarkan kedalamannya ialah 0,36 cm. Cm air per cm kedalaman tanah. Jika sifat profil tanah adalah sama, maka total kedalaman tanah akan dihitung berdasarkan pendekatan ini. Jadi, untuk tanah sedalam 120 cm akan memiliki kedalaman total air sebesar 120 cm tanah kali 0,36 cm per cm tanah sama dengan 43,2 cm air. Nah, pengukuran seperti ini tentu saja tidak dapat dilakukan terhadap tanah yang memiliki sifat yang tidak sama antar horizonnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada faktor yang mempengaruhi air tanah. Nah, kita masuk pada faktor yang mempengaruhi air tanah. Itu yang pertama, tekstur tanah. Tekstur tanah dia dapat mempengaruhi tersediaan air tanah. Kenapa? Karena tekstur tanah ini terdiri dari 3 partikel tanah. Itu ialah partikel liat, partikel debu, dan partikel pasir. Nah, di dalam kelas tekstur tanah itu sudah ada liat berpasir, liat berdebu. Nah, coba kita lihat, ada tanah-tanah yang memiliki tekstur dengan partikel pasir paling banyak, berarti dia dapat melalukan air tanah. Nah, dia dapat melalukan air tanah. Namun, apabila tanah tersebut dengan kandungan liat yang tinggi, maka dia mampu menahan air. Kenapa demikian? Karena luas permukaan dari tanah dengan partikel tanah pasir lebih sedikit dibandingkan dengan partikel tanah liat. Nah, semakin besar luas permukaan, maka semakin besar atau semakin kuat tanah itu mampu mengikat air. Selanjutnya ialah struktur tanah. Struktur tanah ini ada struktur lempeng, prismatik, granular. Tapi yang mampu atau yang paling baik untuk melalukan air di dalam tanah atau yang sesuai dengan kelayakan tumbuh tanaman itu ialah tanah-tanah dengan bertekstur granular. Nah, kenapa demikian? Karena tekstur granular ini merupakan tekstur remah yang mampu menyimpan kandungan air tanah sehingga air itu dapat tersedia bagi pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, bahan organik. Nah, bahan organik ini dia memiliki 1001 manfaat bagi tanah. Bahan organik ini dia memiliki sifat semen atau pengikat sehingga dia dapat membentuk struktur tanah. Dia mampu membentuk struktur tanah menjadi lebih baik. Selain itu juga pada tanah-tanah yang bertekstur halus atau bertekstur liat, dia mampu menyediakan rongga atau pori tanah makro dan pori tanah mikro agar dapat seimbang. Nah, selanjutnya untuk tanah-tanah yang bertekstur pasir, karena sifat bahan organik sebagai semen, bahan organik itu mampu mengikat satu partikel dengan partikel lain atau mampu memposisikan diri sebagai partikel liat yang dapat mengikat air. Nah, selanjutnya ialah densitas tanah. Ada temperatur tanah. Temperatur tanah juga punya pengaruh yang sangat baik. Apabila tanah-tanah itu dia memiliki temperatur yang tinggi atau memiliki suhu yang tinggi, maka suhu itu akan mempengaruhi penguapan sehingga bisa terjadi kehilangan air di dalam tanah.
Apabila memiliki suhu yang rendah, maka penguapan itu akan rendah sehingga kehilangan air di dalam tanah akan semakin lambat. Nah, ini hubungannya juga dengan tekstur tanah. Apabila tanah yang memiliki tekstur liat dan dia memiliki suhu yang rendah, temperatur yang rendah, maka itu akan berpengaruh tingkat penguapannya akan kurang, karena tanah ini juga tidak mampu melewati atau melalukan air sehingga tanah ini akan menjadi lumpur atau menjadi becek. Nah, ini ikatan air ini akan semakin kuat dan tidak sesuai dengan kesesuaian tumbuh tanaman. Nah, selanjutnya kedalaman tanah. Nah, tadi juga sudah dijelaskan kalau kedalaman tanah itu sangat berpengaruh. Nah, tanah yang memiliki sulum dalam itu mampu melalukan air ke tanah yang lebih dalam. Tetapi sulumnya dangkal, itu akan sering terjadinya aliran permukaan, sehingga air tanah itu tidak akan masuk sampai ke dalam tanah yang lebih dalam dan terjadi erosi di permukaan tanah. Selanjutnya ialah tipe liat. Nah, tipe liat ada tipe liat 21 dan tipe liat 11. Nah, tipe liat 21 ini disebut dengan tipe liat Montmorillonite. Nah, tipe liat yang seperti ini apabila terjadinya hujan berarti tanah itu akan becek karena kandungan liatnya itu cukup tinggi. Nah, apabila tanah itu akan dan terjadi pada tanah ini terjadi kekeringan, maka tanah ini akan sampai pecah. Nah, ini biasanya terlihat pada tanah-tanah sawah, karena tanah-tanah sawah itu merupakan tanah-tanah yang memiliki tipe liat 21. Nah, demikian pembahasan terkait air tanah. Semoga pembahasan dalam video ini dapat membantu dalam memahami tentang air tanah. Ikuti pembelajaran terkait lainnya di dalam channel ini. Jika ada pertanyaan tentang materi yang dibahas dalam video ini, kalian dapat menuliskan pertanyaan dalam kolom komentar. Setiap pertanyaan yang diberikan, kami usahakan untuk merespon dengan baik. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe karena akan menjadi motivasi bagi kami untuk berbagi ilmu pengetahuan. Bye.